Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Kelas disiapkan. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Siap untuk belajar? Siap. Semangat untuk belajar? Semangat. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, selanjutnya kita melanjutkan pertemuan berpikir komputasional yang kemarin, yaitu tentang etika dan risiko kecerdasan artifisial. Sebelum kita masuk, kecerdasan artifisial ini bisa disebut dengan AI. Pernah dengar kata AI? Pernah. Ayo kakak, apa yang kakak tahu AI itu apa? Aplikasi untuk mengedit. Aplikasi untuk mengedit. Ayo, ini apa yang kakak tahu? AI itu apa? Yang terlintas di pikiran kakak ketika ibu bilang AI. Aplikasi untuk mencari informasi. Aplikasi untuk mencari informasi. Jadi, AI itu adalah sebuah aplikasi yang sangat memudahkan manusia. Ini bakal kita bahas apa itu AI, dan walaupun AI ini memberikan kemudahan kepada kita, pasti ada dia etika dalam mengaplikasikan AI dan ada juga resikonya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu memahami konsep dasar AI. Kemudian siswa mampu mengetahui implementasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa mampu memahami etika dan resiko dalam penggunaan AI. Terakhir, siswa itu mampu ataupun dapat mengaplikasikan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia, apa itu AI? AI itu adalah ataupun sering disebut dengan artificial intelligence, adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Jadi AI ini mirip seperti manusia. Apa yang dikerjakan manusia bisa dikerjakan AI. Jadi salah satunya juga, apa salah satu AI dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian lihat? Iklan, gambar. Jadi salah satu AI itu, contoh AI itu, ini apa ini kira-kira? Robot. Nah, salah satu AI yang seperti manusia itu seperti robot. Pernah lihat robot yang bisa dia mengantarkan ke makanan ke tuannya, bisa dia membuka pintu, bahkan di luar negeri itu beberapa perusahaan, orang-orang yang robot sudah menggantikan orang-orang dalam bekerja. Jadi AI itu adalah, robot ini adalah salah satu bentuk dari AI. Jadi AI itu adalah kemampuan mesin, untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. AI itu pun Kak, cuma di AI itu yang tidak ada empati dan rasa. Dia tidak bisa mungkin jatuh cinta, ya. Walaupun kita lihat di luar negeri sana sering dia mau membeli AI, membeli robot gitu kan untuk jadi pasangan gitu. Itu mungkin kalau rasa empati baru bisa. Tapi kalau semuanya bisa, mencuci piring bisa, menyapu bisa. Oke. Kemudian implementasi AI ini pada kehidupan adalah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya tidak hanya dirasakan di sektor teknologi, tetapi juga semakin meluas ke dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami berbagai manfaat AI dalam berbagai bidang kehidupan.
Jadi AI ini di seluruh kehidupan sudah ada. Jadi di mana aja kita jumpai AI? Nah, yang pertama itu ada di industri kreatif dan desain. Jadi AI apa yang ada di sini? Ada contoh AI-nya DALL-E atau Midjourney, yaitu memungkinkan para seniman dan desainer untuk membuat karya seni digital hanya dalam dexterous. Jadi kita contoh di sini dari dan desain orang-orang seniman ketika mau membuat lagu dia pusing gitu kan, apa ya, gimana ya liriknya ya, dia bisa menggunakan AI seperti ini DALL-E atau Midjourney gitu kan. Kemudian untuk industri musik, jadi musik itu AI yang dipakai itu ada namanya Sound AI. Di AI ini biasa kita cuma mendeskripsikan. Contoh nih, kita suaranya fals gitu kan, kita buat deskripsinya, kemudian kita masukkan ke AI, bisa dia menjadi sebuah musik yang bagus. Kemudian ada industri sinteks dan jurnalistik. Biasa ini pun biasa digunakan di sekolah-sekolah ketika siswa ataupun guru membutuhkan jawaban, bisa yang namanya AI ChatGPT. Apa yang kita minta langsung dibuatkan di situ. Kemudian di dunia pendidikan. Jadi di dunia pendidikan ini selain dari di industri teks dan jurnalistik, ada juga di dunia pendidikan. Kemudian di mana lagi kita jumpai AI? Di pengembangan produk dan riset. Kemudian e-commerce dan periklanan, dan yang terakhir pengembangan game. Jadi dengan adanya AI ini ada peluang yang diberikan sama kita. Yang pertama itu efisiensi dan otomatisasi. Kemudian inovasi produk dan layanan, akses informasi lebih cepat, dan yang terakhir peningkatan keamanan cyber. Jadi dengan adanya AI ini biasanya kita yang mengerjakan tugas, contoh kita disuruh membuatkan sebagai siswa, mungkin disuruh buatkan sebuah atau disuruh kita membuat drama ataupun pantun, puisi. Biasanya kita dengan mengarang atau membaca buku, kita baca, kita buat, bisa memakan waktu 1 hari biar selesai 1 bait. Ini cukup 5 detik ataupun 1 menit sudah selesai. Yang penting prompt yang kita kasih jelas. Kemudian walaupun ada kemudahan, ada kemudahan yang dikasih AI, jadi di dalam menggunakan AI ini kita sebagai pengguna harus ada etika. Jadi AI memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, mulai dari seni, jurnalis, kemudian bisnis hingga pendidikan. Namun penggunanya harus diiringi dengan kesadaran etika agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Salah satu aspek utama dalam etika AI adalah memastikan bahwa teknologi digunakan secara transparan dan adil, serta menghormati hak cipta dan kepemilikan intelektual. Jadi kita sebagai pengguna AI, dalam menggunakan AI itu harus ada etika. Jangan, oh ini ada yang lebih mudah, oh ada yang tidak, tapi harus ada etika. Kemudian etika dalam penggunaannya itu biasanya itu ada transparansi dan keadilan, yaitu dalam penggunaan AI berarti pengguna harus mengetahui cara kerja sistem, bagaimana data digunakan, dan bagaimana hasilnya yang dihasilkan. Kemudian hak cipta. Jadi ketika kita mau mengaplikasikan AI, dilihat juga hak ciptanya, tidak boleh sembarangan, harus ada etika. Jadi hak cipta dalam kepemilikan dapat menciptakan teks, gambar, musik, dan berbagai bentuk karya lainnya. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam hal hak cipta dan kepemilikan di intelektual. Untuk hak cipta ini belum 100% bisa
dinyatakan ini yang mengerjakan manusia atau itu kan. Kemudian etikanya lagi harus digunakan untuk kebaikan bersama. Kalau untuk memfitnah orang, mau menyebarkan pas, kita kan mau saya jatuh pada dulu dia, saya fitnah dulu dia. Tapi gimana ya kata-katanya dicari dia, tidak boleh ya. Jadi etika kita itu tidak boleh digunakan untuk kebaikan. Kemudian perlindungan terhadap hak asasi dan manusia. Resikonya apa sih resiko? Resikonya dengan adanya AI ini yang pertama itu pengangguran teknologi, kemudian keamanan data dan privasi. Contoh, ketika saya mau buat inilah, saya mau buat sebuah iklan lah, kita tidak boleh sembarangan mengasih data ke AI karena AI itu contoh seperti ChatGPT. ChatGPT itu tidak bisa memberikan solusi kalau dia tidak menginput data. Kalau belum pernah ditanyakan orang pasti jawabannya kayak linglung gitu, tidak sesuai. Karena kenapa? Data yang diberikan dia untuk masalah tersebut belum pernah diinput. Kemudian bias dan diskriminasi algoritma. Terakhir, ketergantungan teknologi. Ini mungkin salah satu risiko. Kenapa? Mungkin karena ada AI lah, pakai inilah, pakai AI lah biar lebih cepat. Tidak boleh ya, karena AI itu 100% tidak betul. 100%-nya mungkin 90 berapa. Makanya ketika kita menggunakan AI untuk membantu pekerjaan kita, itu bukan itu langsung. Contoh nih, buatkan deskripsi teks prosedur. Contoh di dalam bahasa Indonesia itu kan dikasih ChatGPT itu harus kita baca lagi. Tidak langsung 100% di copy dari ChatGPT-nya. Kemudian risikonya apa lagi? Potensi penyalahgunaan dan hoax. Kemudian ini tadi bias dalam data hasil pendidikan, pelanggaran privasi dan keamanan data, kemudian resiko jangka panjang yaitu ketergantungan berlebihan. Jadi kita sebagai masyarakat terlalu AI sehingga kemampuan manusia menurun. Jadi itulah AI. Kemudian tadi contoh-contoh AI dan etika ataupun risiko dalam penggunaan AI. Untuk ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan diskusi tentang pengaplikasian AI. Semua sudah dapat ini ya, sudah dapat Chromebook-nya. Chromebook-nya silahkan dibuka. Silahkan dibuka. Jadi ini ada lembar kerja. Kalian dibuka sih satu kelompok satu.
Sudah siap? Bagi yang sudah siap? Nah, kelompok 3, silahkan maju ke depan untuk menampilkan hasil produk yang dibuat. Silakan Kak. Hasil tentang iklan. Di sini ada iklan parfum. Slogannya itu parfum segar mengandung ekstra bunga mawar dengan ramuan terbaru, membuatnya tahan lama dan harum sepanjang hari. Kami membuatnya itu di aplikasi Canva. Situ udah ada template-nya. Kami pakai template. Habis itu kami juga nambahin teksnya. Teksnya tadi udah di. Teksnya diambil dari mana Kak? Dari ini Bu, aplikasi Canva itu udah tersedia. Langsung, oke. Itulah hasil dari kelompok 3, di mana mereka membuat sebuah produk tentang jualan produknya itu tentang jualan parfum. Tadi disampaikan dibuat di Canva. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Skincare elegan. Cara kami membuatnya, pertama kami mencari gambar-gambar ini dari Pinterest, lalu kami mengeditnya dari aplikasi Canva AI. Selanjutnya kami membuat kata-kata yang berada di gambar tersebut. Dari mana kata-katanya? Dari Canva AI. Gambarnya dari Canva AI, kata-katanya dari mana tadi? Kata-katanya kami buat sendiri. Dibuat sendiri. Oke, silakan diperlihatkan. Kecantikan wanita. Temukan rahasiamu untuk kulit bersinar dengan produk skincare Glide to Glow kami. Diformulakan dengan bahan-bahan niacinamid berkualitas tinggi. Setiap tetes produk kami dirancang untuk mencerahkan, melembabkan, dan melindungi kulit. Rasakan transformasi yang elegan dan lihat bagaimana kulitmu bersinar dengan keindahan sejati. Keunggulan untuk kulit yang sempurna. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih aplaus yang meriah. Jadi inilah tadi salah satu pemanfaatan AI, di mana kalau misalnya dulu ketika kita mau membuat iklan itu sangat atau promosi sangat susah, sekarang dengan adanya bantuan AI mempermudah segala pekerjaan kita. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan
diantisipasi dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak. Kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita ini, kita bakalan refleksi dulu. Kelompok yang baru maju, oke. Kakak, dari pelajaran hari ini apa yang kakak ketahui? Pakai mic kakak. Apa yang kakak ketahui dari pelajaran hari ini? Cara membuat iklan dari AI. Cara membuat iklan dari AI. Oke. Dan apa lagi yang kakak tahu dari pelajaran hari ini? Apa yang kakak tahu dari pelajaran hari ini? Apa yang kakak ketahui pelajaran hari ini? Apa yang kakak dapat hari ini pelajarannya? AI membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Oke, AI AI membantu pekerjaan manusia lebih mudah. Kakak, apa yang kakak dapat? Kecerdasan ketika menggunakan AI. Kecerdasan menggunakan AI. Jadi betul ya, ketika kita tarik kesimpulan, ketika kita menggunakan AI pun bukan sembarangan, harus ada apa? Harus ada harus ada etika yang perlu kita siapkan, atau yang perlu kita pelajari, atau yang harus kita gunakan dalam mengaplikasikan AI, karena tantangan ataupun risiko AI ada juga. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas AI yang lainnya lagi. Kira-kira gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Oke, sebelum kita pulang, seperti biasa, kursi dirapikan, kalau ada sampah sekeliling diambil, kepada ininya dimatikan ya Kak ya, kerembuknya dimatikan lewat dimatikan, wifi-nya dimatikan. kemudian kepada ketua kelas silahkan disiapkan berdoa untuk pulang.